Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya kembali. Pertama, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman sebelum melanjutkan videonya. Pada kali ini, saya akan membahas tentang indera pendengaran atau auditorius apparatus yang dibimbing langsung oleh Bapak Henry Didi Harto, SKEP, Nurse, MPD. Perkenalkan dulu, nama saya Laili Zahratul Wardah dengan NRP 220325502, kelas reguler 2 semester 3. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang struktur dan bagian-bagian telinga luar beserta fungsinya. Yang kedua, kita membahas struktur dan bagian-bagian telinga tengah beserta fungsinya. Yang ketiga, kita akan membahas struktur bagian-bagian telinga dalam beserta fungsinya. Yang terakhir, saya akan membahas proses mendengar atau proses pendengaran. Nah, di akhir video nanti saya akan menampilkan sebuah video yaitu proses pendengaran atau proses mendengar. Nah, yang pertama, kita akan membahas indera pendengaran atau telinga. Kalian semua sudah tahu kan apa itu telinga? Nah, telinga adalah organ indera pendengaran yang terdapat pada manusia. Telinga memiliki berbagai bagian yang berfungsi untuk mengirimkan informasi ke dalam otak kita. Nah, untuk telinga sendiri terdapat 3 bagian. Yang pertama, ada telinga bagian luar atau outer ear. Yang kedua, ada telinga bagian tengah atau middle ear. Yang ketiga, ada telinga bagian dalam atau inner ear. Nah, mari kita kupas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, telinga bagian luar. Untuk telinga bagian luar, kita semua udah nggak bakal bingung lagi ya. Telinga bagian luar yaitu ini nih, daun telinga pastinya. Nah, benar sekali. Yang pertama, di telinga bagian luar ada daun telinga atau biasa disebut dalam bahasa medis auricula atau pinna. Pada bagian ini, selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun oleh tulang rawan juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran. Yang kedua, ada lubang telinga. Lubang telinga ini terletak pada pangkal daun telinga yang berfungsi untuk masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Yang ketiga, ada saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung antara lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita. Nah, satu bagian sudah kita bahas, selanjutnya bagian tengah. Telinga bagian tengah. Untuk gambarnya bisa dilihat. Nah, untuk yang pertama, di telinga bagian tengah ini ada gendang telinga atau membran timpani dalam bahasa medisnya. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga berfungsi untuk menerima gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga kita. Gendang telinga ini akan bergetar saat menerima gelombang bunyi dari daun telinga. Nah, yang kedua, ada 3 tulang pendengaran. Yang pertama, tulang marbil atau biasa disebut dengan os malleus. Yang kedua, ada tulang landasan atau os infus. Yang ketiga, tulang sanggurdi atau os stapes. 3 tulang ini merupakan penghubung gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di dalam telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Yang terakhir ada saluran eustasius. Saluran eustasius ini merupakan saluran penghubung antara telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di luar maupun di dalam telinga kita. Jadi fungsinya saluran eustasius untuk menjaga keseimbangan kita juga ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas telinga bagian dalam. Nah, untuk gambarnya telinga bagian dalam seperti ini ya teman-teman. Pada bagian ini gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi
Bagian-bagian telinga dalam terdiri dari yang pertama ada tingkap oval atau tingkap jorong. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. 3 tulang pendengaran yang ada di tulang tengah ya teman-teman tadi. Tingkap oval ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Yang kedua ada tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gedang telinga. Tingkap bundar berfungsi sama seperti tingkap oval, yaitu meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Yang ketiga ada koklea atau rumah siput. Koklea atau rumah siput berbentuk tabung seperti cangkang, berisi ujung-ujung syaraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke syaraf pendengaran. Selanjutnya yaitu saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya akan dikirim ke otak kita, dan kita akan mempersepsikan bunyi itu bunyi apa sih. Nah, yang terakhir ada 3 saluran setengah lingkaran namanya. 3 saluran setengah lingkaran ini terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita. Jadi, kalau kita mendengar, tubuh kita bisa menyeimbangkan antara suara keras, suara pelan. Jadi, agar kita tidak pusing saat mendengar suara, kita bisa menggunakan saluran setengah lingkar ini untuk menyeimbangkan tubuh kita. Selanjutnya, nah ini kita akan menonton video atau proses pendengaran kita. Kita tonton bareng-bareng ya teman-teman. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggunakan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik dan dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Sudah selesai? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Itu tadi indera pendengaran atau telinga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.